Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat pagi. Bagaimana kabar kamu semuanya pada pagi hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat. Anak-anak, untuk saat ini kalian akan mendapatkan materi dari saya, yaitu tentang BKK. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu, karena mungkin kalian belum kenal sama saya. Nama saya adalah Ahmad Rusdi. Kalau kalian manggil, bisa memanggil dengan nama sebutan saya, yaitu Pak Rusdi. Barangkali ketemu di mana, kalian bisa memanggil saya dengan Pak Rusdi. Baik anak-anak, walaupun dalam keadaan pandemi, kita tetap melaksanakan kegiatan MPLS ini dengan mode daring dalam jaringan. Walaupun saya tidak bertemu muka secara langsung dengan kalian nanti akan bisa menyimak materi yang akan saya berikan. Harapannya kalian tetap berkonsentrasi, memperhatikan dan melihat serta memperhatikan apa yang saya jelaskan tentang BKK. Mungkin ada yang sudah tahu tentang BKK. Saya kira mungkin bagi kalian yang baru masuk SMK, BKK itu adalah hal yang baru, karena mungkin di SMP atau di MTS tidak ada badan atau unit yang dinamakan BKK, hanya ada di SMK. Jadi saya ulangi lagi, BKK itu adalah badan atau unit yang ada di SMK saja. Sehingga ini perlu saya jelaskan secara detail kepada kalian apa itu BKK. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Pertama kita lihat logo BKK. Nah, kalian bisa melihat di slide itu bagaimana logo BKK yang ada di sekolah SMK Negeri Dander. Apa kepanjangan BKK? BKK itu adalah kepanjangan dari Bursa Kerja Khusus. Kebetulan namanya kita beri nama Reader, sehingga Bursa Kerja Khusus Reader. Itu tentang kepanjangan BKK. Kemudian kita lanjutkan, kalian perhatikan di slide itu bahwa mutu SMK itu terletak kepada sejauh mana atau seberapa besar lulusannya diserap oleh dunia kerja. Maka semakin besar dunia kerja menyerap lulusan SMK, maka dikatakan SMK itu termasuk SMK yang bermutu. Kemudian Bursa Kerja Khusus merupakan salah satu hal yang penting di dalam pendidikan di SMK. Karena apa? Karena Bursa Kerja Khusus menjadi unit atau badan yang berperan optimal dalam menyalurkan tamatan SMK dan sebagai sumber informasi untuk mencari pekerjaan. Anak-anak, tentunya kalian sekolah di SMK itu tidak mutlak harus bekerja, karena ada beberapa, mungkin ada yang melanjutkan studi, ada yang berwirausaha ataupun yang bekerja. Tetapi kalau anak masuk SMK, otomatis tujuan yang paling banyak itu adalah setelah lulus SMK, maka dia akan bekerja. Jadi anak-anak, saya lihat pengalaman yang sudah kakak-kakak kelasmu itu hampir 90% mereka tujuannya adalah setelah tamat adalah bekerja. Oke,
kita lanjutkan slide berikutnya. Kita lihat di situ apa saja yang akan dikerjakan oleh BKK SMK Negeri Dander. Itu hanya sebagai salah satu contoh. Di situ ada gambar di mana SMK Negeri Dander mengikuti rekrutmen tes di PT Medion. Apa PT Medion? PT Medion itu adalah sebuah perusahaan yang bonafit yang memproduksi vaksin ayam. Kalau kamu betah di sana diterima, kemudian kamu betah di sana akhirnya bisa menjadi karyawan tetap di sana. Jadi kalian akan menjadi karyawan tetap dan nanti akan digaji sesuai dengan UMR. Kemudian kita lanjutkan bahwa tamatan dan pencari kerja harus mampu berpikir menganalisa kemampuan diri untuk dapat bekerja sesuai dengan pekerjaan yang dicita-citakan. Jadi kalian mulai sekarang sudah harus berpikir kalian itu cita-citanya ingin bekerja di bagian apa, kemudian ingin bekerja di mana. Harus kalian persiapkan mulai dini. Karena lowongan pekerjaan itu menuntut tidak hanya kesiapan mental, tidak hanya kesiapan fisik, tetapi juga kesiapan atau kemampuan intelijensi kalian. Jadi kita sarankan untuk mulai sekarang kelas 1 kalian juga sudah harus menyiapkan itu. Oke, kembali kepada slide berikutnya, yaitu tentang bursa kerja khusus. Tadi sudah kita jelaskan, adalah sebuah lembaga dibentuk di sekolah menengah kejuruan dan negeri dan swasta sebagai unit pelaksana memberikan pelayanan dan informasi lowongan kerja, pelaksana pemasaran, penyaluran dan penempatan tenaga kerja, merupakan mitra dinas tenaga kerja dan transmigrasi. Itu adalah BKK di SMK. Kemudian tugas yang diemban apa? Yaitu memberikan pelayanan pengembangan karir kepada para peserta didik dan pelayanan jasa ketenaga kerjaan kepada para tamatan atau para lulusannya. Anak-anak, coba kita lihat bagian yang ada di slide itu, bahwa peran dan fungsi BKK itu ada beberapa hal. Di situ ada yang pertama, penempatan tamatan di dunia kerja. Otomatis nanti kan kalau kamu lulus dari SMK maka akan dicarikan penempatan untuk bekerja. Jadi akan disampaikan informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan keinginan atau cita-cita kalian. Yang kedua, fungsinya juga melakukan kerjasama dengan BUDI, dunia usaha dan dunia industri. Jadi BKK ini akan mencari dunia usaha atau industri atau perusahaan untuk diajak kerjasama supaya bisa merekrut kalian. Tentunya ada faktor pendukung dan ada juga faktor yang menghambat. Di antaranya faktor pendukung, alhamdulillah sekolah telah mensupport penuh baik dari segi dana maupun dari segi moral. Pimpinan sekolah sangat mensupport dengan kegiatan BKK. Kemudian faktor penghambatnya yang pengalaman yang pernah saya lakukan selama ini, yaitu faktor kalian tidak mempersiapkan diri dengan baik mulai dini. Yang pertama. Yang kedua, faktor penghambatnya adalah orang tua masih canggung, artinya masih tidak mau kalau anaknya itu diterima di perusahaan yang berada di luar kota. Nah, ini anak-anak perlu diperhatikan bahwa perusahaan kalau kita mengandalkan di dalam kota Bojonegoro, kita akan sulit karena Bojonegoro itu masih sedikit perusahaan. Otomatis perusahaan yang banyak ada di Solo, ada di Surabaya, yang jelas ada di luar kota Bojonegoro. Yang ini yang sering menghambat ketika sudah diterima di luar kota, orang tua tidak mengizinkan atau tidak membolehkan. Bahkan juga kalian sendiri yang tidak mau, itu yang menjadi penghambat. Nah, kita harapkan
Kalian harus tetap semangat nanti walaupun kalian harus bekerja di luar kota, bahkan di luar pulau atau ada yang di luar negeri. Oke, berikutnya yaitu tentang langkah kerja BKK Reader. Yang pertama, sosialisasi bursa kerja khusus untuk siswa, khususnya calon alumni. Seperti saat ini namanya sosialisasi. Saya memberikan sosialisasi kepada kalian tentang BKK. Yang kedua yaitu pemetaan siswa. Jadi nanti kalian akan ada pemetaan. Siapa yang mau kerja, siapa yang mau kuliah, siapa yang mau berwirausaha, nanti akan dipetakan, didata. Yang mau bekerja, kerjanya di mana, kuliahnya di mana, berwira swasta juga dalam bidang apa, nanti akan didata. Tapi ketika nanti kalian sudah masuk kelas 12, kemudian pendaftaran calon pencari kerja, otomatis akan disampaikan, misalnya ada lowongan akan didata siapa yang berminat untuk mendaftar mengikuti tes di lowongan pekerjaan itu. Kemudian penyuluhan calon tenaga kerja, kemudian bimbingan dan pembekalan calon tenaga kerja, kemudian ikut melaksanakan dan membantu job fair atau job matching. Berikutnya melanjutkan dan menjalin MOU kerjasama dengan DUDI. Kemudian rekrutmen tenaga kerja. Kemudian yang terakhir yaitu pelaporan jumlah tenaga kerja yang terserap di DUDI. Oke, anak-anak, itu materi yang bisa saya sampaikan. Oke, selanjutnya akan saya sampaikan beberapa contoh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BKK Reader. Yang pertama, BKK melaksanakan pelatihan. Bisa dilihat di slide-nya di situ ada pelatihan seminar karir. Ada pelatihan seminar karir bersama PNM, Penanaman Modal Nasional Madani. Kemudian kegiatan berikutnya yang kemarin dilaksanakan yaitu pembekalan tes. Jadi ketika kalian sebelum mengikuti tes akan diberikan pembekalan pelatihan. Di situ akan diberikan teori-teori tesnya, apa yang diteskan, kemudian cara-cara menghadapi tes dan lain sebagainya. Sementara itu yang dapat saya sampaikan mulai materi hingga dengan contoh-contoh kegiatan yang sudah kita laksanakan untuk tahun kemarin. Mudah-mudahan besok ketika kalian sudah menginjak kelas 12, kalian bisa bersemangat untuk menghubungi dan berkolaborasi dengan BKK sehingga kalian bisa tersalurkan. Demikian penyampaian dari saya. Apabila ada kesalahan, ada kekeliruan atau ada kekurangan dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.